Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan, nama saya Kemas Bayu Aditya. Di sini saya akan memandu kegiatan kita, yaitu presentasi mengenai apa itu ACID yang akan dipaparkan oleh saya sendiri dan beberapa teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ACID. ACID adalah singkatan dari Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability yang merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam manajemen basis data relasional untuk memastikan integrasi data dan merujuk pada sifat-sifat yang diinginkan dari sebuah transaksi dalam database. Dalam konteks data, ACID menjadi semakin kompleks dan sulit diimplementasikan karena volume data yang besar dan heterogen. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami tentang EICD. EICD ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu automatic, adalah sebuah transaksi yang semua komponennya harus berhasil. Maka transaksi tersebut dapat dinyatakan berhasil, namun jika ada suatu saja yang gagal, maka transaksi tersebut dinyatakan gagal dan harus dikembalikan ke kondisi awal sebelum transaksi. Dan yang kedua ada konsistensi, di mana dalam hal ini data harus bersifat valid yang diambil dari kondisi konsisten satu ke kondisi konsisten lainnya. Kemudian ada isolation. Dalam isolation ini, transaksi yang dilakukan harus secara bersamaan dan tidak boleh mempengaruhi satu sama lain. Dan yang terakhir, pada bagian EICD ini adalah durability, di mana dalam hal ini suatu kondisi data tersimpan secara tetap atau tersistem setelah adanya transaksi berhasil. Oke, selanjutnya yaitu apa pentingnya ACID. ACID sendiri yaitu sangat penting dalam berbagai sistem basis data, terutama dalam lingkungan yang memerlukan tingkat keandalan, konsistensi, dan integritas data yang tinggi. Dalam sistem database, transaksi yang dilakukan harus memenuhi sifat-sifat ACID agar dapat menghasilkan data yang konsisten dan valid. Untuk contohnya sendiri, yaitu seperti sebuah bank yang menggunakan database untuk menyimpan informasi rekening nasabah. Jika seorang nasabah melakukan transaksi transfer uang dari rekeningnya ke rekening lain, transaksi tersebut harus memenuhi sifat-sifat ACID. Jika tidak memenuhi sifat-sifat tersebut, transaksi dapat menghasilkan data yang tidak konsisten atau bahkan hilang. Jadi contoh pelaksanaan ACID sendiri yaitu automaticity-nya itu untuk memastikan bahwa transaksi transfer uang itu dilakukan secara keseluruhan, entah itu berhasil atau gagal. Selanjutnya, konsistensi itu digunakan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan konsisten dan valid. Misalnya, seperti saldo rekening nasabah tidak boleh negatif. Selanjutnya itu isolation yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi transfer uang tidak saling mengganggu atau mengubah data yang sedang digunakan. Dan yang terakhir yaitu durability, yaitu untuk memastikan bahwa hasil dari transaksi transfer uang tetap ada dan terjaga meskipun terjadi gangguan atau kegagalan sistem. Selanjutnya yaitu apa
PySpark. PySpark sendiri yaitu sebuah API atau Application Programming Interface Python yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Big Data dengan menggunakan Apache Spark. Apache Spark sendiri yaitu sebuah platform komputasi Big Data yang dirancang untuk mengolah dan menganalisis data dalam skala besar dengan cepat dan tentunya efisien. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini untuk tahapan penggunaan PySpark. Pada tahapan ini ada beberapa langkah, di antaranya yang pertama, instalasi Apache Spark dan PySpark. Nah, untuk mendapatkan aplikasinya, teman-teman bisa download di https://sparkapache.org download.html. Kemudian setelah mendownload, pastikan juga teman-teman memiliki aplikasi atau Python ya. Nah, untuk langkah kedua yakni konfigurasi cluster Spark. Setelah melakukan download, maka lakukan konfigurasi cluster Spark. Next. Kemudian untuk tahapan ketiga yakni inisialisasi Spark Session. Dalam script Python, inisialisasi Spark Session merupakan pintu masuk utamanya ya. Untuk sintaknya PySpark.sql import.spark session. Kemudian selanjutnya mengimpor modul PySpark yang dibutuhkan. Setelah melakukan inisialisasi, maka lakukan pengimporan modul-modul yang dibutuhkan. Oke, next. Selanjutnya yakni menggunakan fungsi PySpark. Pada fungsi PySpark ini ada beberapa fungsi, di antaranya agregasi, kemudian ada fungsi SQL built-in, kemudian fungsi UDP, dan fungsi window. Ini teman-teman sesuai kebutuhannya. Kemudian selanjutnya menghentikan Spark Session. Nah, setelah melakukan fungsi, dan teman-teman lanjutkan ke menghentikan Spark Session, yakni dengan cara stop.session. Kemudian selanjutnya menjalankan script teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Sekian. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ya. Contoh penggunaan PySpark pada Python. Dalam contoh ini, pertama-tama kita mengimpor PySpark dan membuat PySpark session. Kami kemudian membuat kumpulan data transaksi pelanggan dari file CSV ke dalam Spark data frame. Kami mencetak skema data frame untuk melihat struktur data dan menampilkan 10 baris pertama data frame untuk memahami datanya. Selanjutnya, kami mengelompokkan data berdasarkan ID pelanggan dan menghitung total pendapatan untuk setiap pelanggan menggunakan fungsi jumlah. Kami mengganti nama kolom yang dihasilkan menjadi pendapatan untuk kejelasan. Terakhir, kami akan menampilkan 10 pelanggan teratas berdasarkan pendapatan dengan mengurutkan data frame berdasarkan kolom pendapatan dalam urutan menurun dan menampilkan 10 baris pertama. Ini hanyalah contoh sederhana bagaimana PySpark dapat digunakan untuk menganalisis kumpulan data besar. PySpark menyediakan seperangkat alat canggih untuk memproses data terdistribusi sehingga memungkinkan untuk menganalisis kumpulan data yang terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam memori pada satu mesin. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi penyampaian presentasi dari kami. Ada pertanyaan Atau baru mulai ya? Ya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Baru mulai. Bisa. Udah masuk.
Enggak, kok tadi ada bacaan itu.